Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, dua saksi yang meringankan tersangka Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Kedua saksi yang diperiksa adalah adik kandung Peggy, Robi, dan teman Peggy, Yadi. Sore tadi adik Peggy Setiawan, Robi Irawan maksud kami, dan rekan kerja Peggy Setiawan di Bandung, Yadi, menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Robi sendiri dihadirkan oleh kuasa hukum untuk memperkuat kesaksian tersangka Peggy Setiawan yang berada di Bandung saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Tak hanya itu, Robi juga ikut bersama Peggy mengantarkan Suharsono alias Bondol ke Cirebon. Ini adiknya Peggy Setiawan yang tidur bareng, yang diceritakan sudah diceritakan sama Bondol itu kan, ngantar Bondol ya sampai ke jalan raya, sampai dapat angkot. Kemudian Robi, Peggy Setiawan, dan Ibnu balik lagi ke bedeng dan tidur. Selasa pagi keluarga menjenguk Peggy Setiawan yang ditahan di Polda Jawa Barat. Ayah Peggy mengatakan kondisi anaknya dalam keadaan baik. Usai menjenguk Peggy, ayah Peggy akan bersurat ke Presiden Joko Widodo untuk mencari keadilan. Ya, pertama minta keadilan aja. Akan bersurat ke Pak Jokowi, Pak? Ya. Akan bersurat berarti, Pak ya? Sip. Di tengah upaya hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Barat, kuasa hukum mengadukan dugaan salah tangkap Peggy Setiawan oleh penyidik Polda Jabar kepada anggota DPR. Kuasa hukum ingin agar ada atensi dari DPR pada kasus ini. Kepada Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman, kuasa hukum menyampaikan soal dugaan salah tangkap hingga penahanan Peggy Setiawan karena ada kesaksian Peggy yang di DPO berbeda dengan yang ditangkap polisi. Masalah penahanan klien kami. Ya, masalah penahanan kami agar Komisi 3 ini dalam hal ini agar lebih aktif lagi lah memonitor kasus ini. Saya tidak ada niat untuk agar Komisi 3 untuk intervensi ke Polri, tidak. Tetapi tempat kami melaporkan, tempat kami curhat ke Komisi 3 ini. Harapan kami ya harus bebaskan. Karena yang Peggy yang ditahan ini bukanlah Peggy yang sesuai yang di DPO itu. Peggy yang di DPO itu adalah Peggy alias Perong. Sementara Peggy kami adalah Peggy Setiawan. Dan ciri-cirinya udah berbeda. Sementara Habibur Rahman bilang DPR hanya akan mengawasi proses hukum yang tengah bergulir tanpa melakukan intervensi serta menyerahkan sepenuhnya penegakan hukum pada polisi. Ya, jadi kami selaku Komisi 3 posisi kami tentu kami tidak bisa mengintervensi ya yang namanya penegakan hukum, tapi kami hanya mengawasi ya, termasuk hal ini menjadi masukan bagi kami ya, masukan-masukan seperti ini. Kami juga tidak bisa mengambil keputusan apapun tadi ya. Karena kan kami harus ada di tengah ya, namanya anggota DPR, namanya DPR, kita ada di tengah ya. Kita lihat nanti situasinya seperti apa ya, bukti-buktinya apakah kuat atau tidak ya. Ya nanti teman-teman di kepolisian juga akan terus bekerja. Saat ini penyidik Polda Jawa Barat terus memeriksa saksi untuk bisa mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Teman dan keluarga Peggy juga sebagian sudah diperiksa polisi untuk membuktikan benar tidaknya keberadaan Peggy di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Kami akan ajak Anda menuju Polda Jawa Barat untuk mengetahui jalannya pemeriksaan saksi meringankan bagi Peggy Setiawan. Ada jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah. Selamat malam Fadil. Apakah pemeriksaan adik dan teman Peggy ini sudah selesai? Apa saja yang digali polisi dari keduanya? Ya, Nitya dan saudara, memang hingga Selasa malam ini proses pemeriksaan 4 saksi di Ditreskrimum Polda Jawa Barat masih terus berlangsung, di mana keempat saksi ini merupakan saksi yang meringankan bagi tersangka Peggy Setiawan. Di antaranya adalah adik Peggy Setiawan, Robi Irawan, rekan kerja Peggy Setiawan di Bandung, Yadi,
satu mantan terpidana dalam kasus ini adalah Saka Tatal, dan terakhir adalah Liga Akbar, di mana yang merupakan teman dari Vina dan Eki. Jadi memang yang menarik dalam pemeriksaan saksi hari ini adalah teman dari korban Liga Akbar diyakini bahwa dia melihat dan mengetahui kejadian peristiwa pembunuhan Vina dan Eki ini, sehingga melalui kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM berharap bahwa para saksi yang sudah dihadirkan hari ini dapat meringankan dan membebaskan Peggy Setiawan dari segala tuduhan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Tetapi kita harus masih menunggu sampai proses pemeriksaan ini selesai, sehingga materi apa saja yang ditanyakan dari penyidik ke para saksi ini akan diketahui. Itu ya. Ya, siap saja kemudian saksi yang akan diperiksa untuk tahapan berikutnya? Ya, memang dalam hari ini dari 4 saksi yang diperiksa hari ini ada baru 1 yang sudah selesai menjalani pemeriksaan, di mana Saka Tatal selama 4 jam diperiksa penyidik Dirkrimum Polda Jawa Barat. Dari waktu 4 jam itu Saka Tatal menjawab 16 pertanyaan yang dilayangkan penyidik, mulai dari proses atau kejadian kasus pembunuhan Vina, mulai proses pemberkasan dan pemeriksaan di kantor kepolisian, dan hingga putusan yang didapati oleh Saka Tatal. Tapi memang usai pemeriksaan tadi, Saka Tatal tidak memberikan keterangan, tetapi melalui kuasa hukumnya bahwa Saka tadi sempat ditanya bahwa dalam foto DPO yang sempat ditujukan kepada Saka berbeda dengan Peggy Setiawan. Yang kedua adalah Saka tetap pernah menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan di pihak polisian mendapatkan dugaan kekerasan dari pihak penyidik. Dan Saka pun ditanya bahwa sama penyidik di Polda Jawa Barat, dugaan penyiksaan tersebut dilakukan di Polresta Cirebon. Dan kemudian kuasa hukumnya para tebas juga mengatakan bahwa setelah ini pihak Saka Tatal dan tim akan berembuk dan mulai sebagai bagian dari untuk pengajuan peninjauan kembali dalam kasus yang diterima Saka Tatal ini. Memang Nitya, untuk langkah lanjutan mendapatkan kabar bahwa setelah hari ini akan ada pemeriksaan dari keluarga dari korban atau dari Vina yang direncanakan akan dilakukan pada esok hari. Nitya. Ya, keluarga juga hari ini datang untuk menjenguk Peggy. Apakah ada informasi mereka keluarga akan turut diperiksa atau seperti apa? Ya, memang Nitya, hari ini baik dari ayah dan ibunya Peggy Setiawan mendatangi Polda Jawa Barat, tetapi kedatangan mereka itu adalah untuk mengunjungi anaknya Peggy Setiawan yang saat ini berada di ruang tahanan Polda Jawa Barat. Kedatangan mereka ini memang sempat yang kedua kalinya pada pertemuan tidak bisa bertemu dengan anaknya, dikarenakan memang di luar batas, di luar jam besuk tahanan. Tapi kedatangan hari ini membuahkan hasil, di mana keduanya baik ayah dan ibunya Peggy bisa bertemunya di tahanan. Tapi tadi sempat juga ibu dari Peggy Setiawan dan adiknya Luciana memasuki gedung Dirkrimum Polda Jawa Barat. Tapi bukan dalam rangkaian pemeriksaan saksi. Memang sampai sana pun kita belum dapatkan informasi bahwa apakah baik dari ayah dan ibu Peggy Setiawan ini akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nitya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah.